Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Dwi Hartono dari Pendidikan Ilmu Komputer kelas B dengan NIM 2006948. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas pertemuan 3 yaitu mengenai percabangan. Akan melanjutkan soal level mahir dari nomor 15 sampai dengan nomor 22. Nah, nomor 15 ini yaitu kita disuruh menentukan lama bekerja seseorang berdasarkan jam masuk dan jam keluar dengan asumsi hanya 1 sampai dengan 12 dan lama bekerja seorang pegawai kurang dari 12 jam. Contoh, jam masuk 8, jam keluarnya 11, maka lama bekerjanya 3 jam. Lalu jam masuk 11, jam keluarnya 3, maka lama bekerjanya yaitu 4 jam. Jam masuknya 10, lalu jam keluarnya 8, maka lama bekerjanya 10. Kita lanjut ke pemrogramannya. Nah, di sini seperti biasa menggunakan include stdio.h di mana sebagai input output dari program yang akan dijalankan. Ada int main. Nah, di sini sesuai dengan soal yaitu int masuk, keluar dan juga lama. Yang dipakai di sini adalah int karena merupakan sebuah tipe data untuk menyimpan sebuah data dari keluaran data masuk, keluar dan juga lama. Printf, jam masuk ada scan %i dan masuk. Printf memiliki fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Lalu ada %i sebagai simbol untuk menampilkan bilangan desimal. Nah, di sini ada if masuk keluar, yaitu if merupakan kondisi terpenuhi, lama sama dengan keluar kurang masuk. Else if lama keluar lebih 12 kurang masuk, dan lalu dicetak pada lama kerja %d jam, lama. Langsung saja kita coba. Nah, seperti yang di soal, kita coba 8 jam masuknya, lalu jam keluarnya 11. Lama kerjanya berarti 3 jam. Oke, sesuai. Kita lanjutkan ke nomor 16, yaitu menentukan biaya parkir berdasarkan lama parkir yang dihitung, berdasarkan selisih jam masuk dan juga jam keluar. Dengan ketentuan seperti soal nomor 1, biaya parkir 2 jam pertama 1.500 dan per jam berikutnya 1.000. Nah, di sini ada contohnya. Contoh masuknya 8, jam keluarnya 9, lama parkirnya 1 jam, maka tarifnya 1.500. Begitupun dengan contoh yang selanjutnya. Kita lanjut ke pemrogramannya. Yaitu seperti biasa menggunakan include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. int main, yaitu ada int masuk, keluar, lama, jauh, dekat. Yaitu sebuah tipe data untuk menyimpan sebuah data dari data ini ya, masuk, keluar, lama, jauh, dekat. Printf, jam masuk, printf sebagai fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Lalu ada scan %d masuk, scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Printf jam keluar. Lalu ada scanf %d keluar. Scanf di sini sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. Lalu ada %d, simbol untuk menampilkan bilangan desimal. Lalu ada if, jika kondisi terpenuhi, dan else if, jauh, dekat, printf, Anda membayar parkir seharga %d yang akan dicetak di sini. Kita coba sesuai di soal. Contohnya jam masuknya 8, jam keluarnya 9. 8, 9. Parkir 1 jam, harganya 1.500 sesuai.
Kita lanjutkan ke soal nomor 7, yaitu menghitung lama dalam jam dan menit berdasarkan selisih waktu dalam menit berdasarkan jam mulai jam menit dan jam selesai jam menit yang diinput. Contohnya, jam mulai jam menit yaitu setengah 11, jam keluarnya 12 lebih 10, lamanya 100, lama jam menitnya 1 jam 40 menit. Kita lihat contoh pemrogramannya. Include stdio.h di mana sebagai input output dari program yang akan dijalankan. INT main, yaitu di sini kita menggunakan INT jam mulai, jam keluar, menit mulai, menit keluar, INT lama, lama jam, dan lama menit. INT yaitu sebuah tipe data untuk menyimpan sebuah data dari jam mulai. Ada printf, masukkan jam mulai, lalu ada scan, persende, dan jam mulai dan menit keluar. Scanf seperti biasa, di sini untuk menginput tipe data yang akan diambil. Lalu printf, masukkan jam selesai. Persende di sini merupakan menampilkan bilangan desimal. Scan, persende, jam keluar, menit keluar. INT konversi 1, INT konversi 2. Konversi 1 jam mulai dikali 60 ditambah menit mulai. Konversi 2 jam keluar dikali 60 ditambah menit keluar. If konversi if jika kondisi terpenuhi, lama konversi dikurangi konversi 1. Else jika kondisi tidak terpenuhi, lamanya 60 menit, lama 60 menit, dan durasinya adalah persende jam, persende menit, akan dicetak nantinya di sini. Langsung saja kita coba. Nah, sesuai yang di soal, 10, 30, 4 jam 59 menit. Kita coba. Masukkan jam selesai 12.10. Oh ya, 2 jam 9 menit. Seharusnya ini ke samping bukan ke bawah, jadi programnya membacanya ke bawah, bukan ke samping. Seharusnya yang benar itu di soal 1 jam 40 menit. Mungkin ada kesalahan di sini. Kita lanjut terlebih dahulu, nomor 18. Nah, sebuah acara wisata akan menggunakan mobil berkapasitas 7 penumpang per mobil. Apabila terjadi kelebihan penumpang meskipun hanya 1 orang, maka mobil yang ditambah 1 buat program untuk menghitung jumlah mobil yang diperlukan berdasarkan jumlah peserta yang akan ikut. Contoh, 5 jumlah mobil yang disediakan 1. Seperti biasa, include stdio.h sebagai input output dari program yang akan dijalankan. INT main, INT-nya adalah masukan dan juga hasil. Seperti biasa, INT sebuah tipe data untuk menyimpan data masukan, lalu printf masukan sebagai fungsi digunakan untuk menampilkan di layar. Scan, persende yaitu sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil. If masukkan, persende simbol untuk menampilkan bilangan desimal. If jika kondisi terpenuhi, nanti akan dicetak, lalu else if hasilnya masukkan mobil yang disediakan. Persende, else if masukkan, dan masukkan 7 hasil masukan. Printf mobil yang disediakan adalah di sini akan dicetak nantinya. Kita coba. 5. Mobil yang disediakan adalah 1 benar ya. Kita
Kita lanjut ke soal nomor 9. Menentukan N hari yang akan datang di mana N diinput dengan asumsi sekarang hari Senin. Berarti kita menginputnya 0 karena dari hari Senin. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan include stdio.k sebagai input-output dari program yang akan dijalankan. int main, int n, int sebuah tipe data untuk menyimpan sebuah data masukan, hasil, dan m. Printf masukkan hari yang akan datang. Seperti biasa, printf yaitu fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Scan%d dan scanf sebagai tempat untuk menginput tipe data yang akan diambil, lalu %d bilangan desimal. Nah, di sini M sama dengan N dan persen 7 karena di sini itu 1 minggu terdapat 7 hari ya. Nah, di sini kan ada switch case 0, print Senin, break berarti pertanda bahwa pemrograman telah berjalan dengan baik. Case 1 break printf Selasa. Seperti biasa bahwa pemrograman telah selesai. Seperti itu sampai dengan hari Minggu. Kenapa 6? Karena kita dimulainya dari 0. Kita coba 0, Senin, 1, Selasa, oke. Kita lanjut ke nomor 20, yaitu menentukan kalimat dari bilangan 1 sampai dengan 9 yang diinput. Contoh, 8, 8, 18, 18, 10, 10, 11, 11, 99. Nah, seperti biasa, menggunakan include stdio.k sebagai input-output dari program yang akan dijalankan. int main ada int a, b, c. Seperti biasa, tempat menyimpan data ada printf, menentukan kalimat dari bilangan 1 sampai dengan 99. Printf fungsi yang digunakan untuk menampilkan di layar. Printf masukkan bilangan, scan%d, bilangan desimal. Di sini ada b dan juga c. Lalu ada printf, switch case 1, if jika kondisi terpenuhi, maka print 10, selesai, bahwa program telah berjalan dengan baik. Seperti itu, terus case 2, print 20 break, bahwa program telah selesai. Sampai 90. Switch case 1b, 11 break, bahwa program telah selesai. Else, jika kondisi tidak terpenuhi, di mana print 1 break, bahwa kondisi telah berjalan dengan baik. Terus sampai itu, dan di sini ada if b sama dengan 1 sama dengan 1 dan c 1 print belas return. Kita coba 8 contoh 9 99. Oke. Kita lanjut ke soal 21, yaitu menuliskan sebuah algoritma yang membaca sebuah karakter digit 0.9, lalu mengonversinya menjadi nilai integer 09. Misal dibaca karakter 5, maka konversi ke integer adalah 5. Buatlah masing-masing algoritma untuk dua keadaan berikut. Yang A yaitu jika diasumsikan sudah benar terletak dalam rentang 0.9 karakter yang dibaca. Yang B bukan digit. Jika karakter yang dibaca bukan karena digit, maka kosnya diasumsikan bernilai 99 min. Coba ya. Oke. 0 min 99. Kita lanjutkan ke soal nomor 22, yaitu tuliskan algoritma yang membaca bilangan bulat positif dalam rentang 1 sampai dengan 10, lalu konversikan ke dalam angka Romawi. Yang B, kembangkan algoritma di atas A di atas sehingga dapat mengonversi bilangan bulat positif ke dalam angka Romawi. Kita coba
Nah, seperti biasa ada include stdio.h, sebuah input-output dari program yang akan dijalankan. int main ada int a. Printf mengonversi bilangan bulat positif menjadi bentuk Romawi. Printf fungsi yang akan digunakan, yang akan ditampilkan di layar. Seperti biasa ada if a sama dengan 1000 print m. If 900 print cm a kurangi 900. If ya, dimana nanti selanjutnya seperti ini 500 print D akan dicetak hasilnya. Jika 400 dicetak CD, CC, CC 2 dan C1, lalu ada XC, L, XL dan XXX, XX dan juga X seterusnya. Ini adalah bilangan Romawi. Jika salah maka masukkan tidak valid. Kita coba. Angka dalam Romawi adalah D. Coba. Oh, angka Romawi adalah XXX. Oke. Sekian pemaparan tugas pertemuan 3 percabangan dari saya. Mohon maaf bila masih ada banyak kesalahan. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.